Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Handayani, mahasiswa PTG dalam jabatan kelas 10 kelompok B di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada saat ini saya sedang melaksanakan ujian kinerja. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Semua baik ya? Nah, karena keadaan kita saat pandemi ini, anak-anak harus menjaga kesehatan. Yang pertama, memakai masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ya. Sebelum kita belajar, kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Coba, siapa yang akan memimpin doa? Tolong semua matikan mikrofonnya. Boleh Linda, silakan dimulai. Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih Lindo. Setelah berdoa, ya, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Siapa yang sudah hadir? Ahmad Lindo? Hadir. Nopal? Elsa? Hadir Bu. Hadir ya? Rizky Haryadi? Aira? Ya Bu. Atir? Hadir Bu. Nah, yang belum Ibu panggil, boleh raise hand ya. Siapa Pak? Ayah, Anan, Atir. Sebelum memulai pembelajarannya, kita akan menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Ya, tolong anak-anak tetap tertib, dengarkan dulu lagu Garuda Pancasila. Ayo semua. Pancasila adalah untuk mengingatkan bahwa Pancasila adalah falsafah dan ideologi bangsa kita, ya. Ada berapa sila dalam Pancasila? 5. Ada. Sekarang kita tepuk PPK terlebih dahulu. Siapa yang memimpin tepuk PPK? Boleh semua siap? Ayo dimulai, Atir, silakan. Cukup mati ke layar ya. Tepuk PPK nasionalis mandiri gotong royong yes. Selamat hari ini belajar. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu akan mengulang kembali materi kita sebelumnya ya. Karena materi kita pada tema 4 ini adalah berbagai pekerjaan, maka di sini ada jenis-jenis pekerjaan. Pekerjaan terbagi atas 2, yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa dan pekerjaan yang menghasilkan barang. Siapa yang tahu jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa? Dokter, guru, Siapa? pilot, Ya, terlebih dahulu, raise hand terlebih dahulu. Ayo Elsa. dokter, polisi, Dokter. politis,
Pemadam kebakaran. Ya, ya, ada dokter. Perawat. Pemadam kebakaran. Kemudian jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Raise hand. Akhir. Siapa? Pedagang. Iya, pedagang, petani. Kemudian Nelayan. Guru. nelayan. Materi kita pada hari ini adalah tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Pembelajaran 3. Dengan pokok materi, pemanfaatan barang bekas sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup. Dan unsur-unsur dalam cerita. Jadi 2 pokok materi inilah yang akan kita pelajari pada hari ini, ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah menyimak penjelasan mengenai unsur-unsur dalam cerita dan membaca teks cerita, anak-anak nanti mampu menelaah unsur-unsur yang ada dalam cerita Pak Duha Sang Penyelamat Lingkungan dengan baik. Yang ketiga, setelah berdiskusi kelompok mengenai cerita Pak Duha Sang Penyelamat Lingkungan, anak-anak mampu menyampaikan pendapatnya dengan baik dan benar. Setelah diberikan gambar pemanfaatan barang bekas, anak-anak mampu menganalisis pentingnya pemanfaatan barang bekas sebagai usaha pelestarian sumber daya alam di sekitar dengan baik dan benar. Setelah menyimak video pemanfaatan barang bekas, anak-anak mampu melaksanakan pemanfaatan barang bekas di lingkungan rumah dengan baik dan benar. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum Ibu memasuki penjelasan materi mengenai unsur-unsur dalam cerita. Tidak ada. Sekarang Ibu lanjut. Unsur-unsur dalam cerita, ya. Ada 5 unsur dalam cerita. Yang pertama, tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam cerita. Yang kedua, watak. Watak adalah sifat, perilaku, atau tabiat tokoh dalam cerita. Yang ketiga, latar. Latar adalah keterangan waktu, tempat, dan suasana yang digambarkan dalam cerita. Yang keempat, tema. Tema adalah isi pokok cerita. Yang kelima, amanat. Amanat adalah pesan moral yang terkandung dalam cerita. Jadi ada 5 unsur dalam cerita, ya. Apa saja itu? Boleh raise hand? Lindo? Tokoh. Ya. Ada tema. Ya, ada tokoh, ada latar, ya. Ada tema, amanat. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai unsur-unsur dalam cerita? Tidak. Sudah, Pak. Ya, belum ada. Sekarang kita lanjutkan membaca teks mengenai Pak Duha Sang Penyelamat Lingkungan. Tolong anak-anak siapkan dulu buku temanya dan halamannya. Nah, ini adalah teks cerita mengenai Pak Duha Sang Penyelamat Lingkungan. Siapa yang mau membacanya? Raise hand. Boleh, Lindo? Sang Penyelamat Lingkungan. Di sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Tampomas, Sumedang, hiduplah seorang kakek bernama Duha Juwairi. Ia hidup sederhana di desa untuk mengubah lahan tandus menjadi hijau. Saya akan membuat lahan ini menjadi hijau dan berguna bagi penduduk di sini, kata Pak Duha. Pak Duha adalah pahlawan lingkungan. Jasa Pak Duha tidak akan pernah dilupakan. Sudah, Bu. Ya, ya. Jadi dari cerita Pak Duha Sang Penyelamat Lingkungan ini, jadi tokohnya itu adalah Pak Duha, ya. Pak Duha ini orang yang sangat gigih, walaupun
dalam keadaan yang sangat sulit, ya. Daerah tersebut adalah daerah yang ditinggalkan oleh orang-orang dari penambang pasir. Kemudian daerah yang gersang dan tandus ditanami oleh paduha tumbuh-tumbuhan. Walaupun keadaannya sulit, tapi paduha tetap tidak patah semangat, ya. Nah, sekarang anak-anak silakan mengidentifikasi, menelaah unsur-unsur yang ada di dalam cerita Pak Duha Sang Penyelamat. Anak-anak boleh berdiskusi, ya. Kemudian hasil diskusinya nanti anak-anak boleh sampaikan pada saat kita presentasi, ya. Sekarang silakan dibaca dulu cerita Pak Duha Sang Penyelamat. Kemudian anak-anak berdiskusi, Ibu kasih waktu 10 menit, ya. Diskusinya akan di WhatsApp grup. Diskusi kelompoknya kemarin terbagi 4 kelompok kan? Yang pertama ada kelompok bintang, kelompok Garuda, ya, kelompok Raja Wali, kemudian kelompok buah-buahan, ya. Boleh ditutup dulu mikrofonnya, silakan dibaca dulu. Nah, sekarang ini adalah lembar kerja kita, ya. Jadi hasil diskusi anak-anak tadi kita akan tuangkan ke dalam kata. Silakan siapa yang bisa mengisi judul cerita dari cerita yang sudah kalian baca. Boleh angkat tangan? Judul Selamat lingkungan. Ya, jadi judulnya adalah Pak Duha Sang Penyelamat Lingkungan. Ya. Ini adalah peta konsep dari cerita. Kemudian latarnya berada di mana cerita Pak Duha ini? Right. Di kaki Gunung Tampomas, Lumajang. Ya, di kaki Gunung Tampomas. Nah, latarnya atau tempatnya terjadi di Gunung Tampomas, daerah Sunda. Kemudian tokohnya. Siapa tokoh yang ada dalam cerita? Pak Duha. Ya, Pak Juhairi, ya. Sang Penyelamat. Ya. Selain baik hati, semangat. Kemudian apa lagi? Wataknya Pak Duha, pantang menyerah. Yang terakhir adalah pesan moral, ya. Apa pesan moral dari cerita Pak Duha Sang Penyelamat? Satu orang saja yang berbicara. Coba, siapa yang mau menyampaikan pesan moral?
Atir. Betul, Bu. Ya, Atir. Coba yang lain, mikrofonnya dimatikan. Jadi, bisa kedengaran. Coba Tir, apa? Setiap orang bisa menjadi pahlawan asalkan dia melakukan hal-hal yang berguna untuk lingkungan. Asalkan setiap orang bisa menjadi pahlawan, asalkan dia apa tadi? Setiap orang bisa menjadi pahlawan, asalkan Dia melakukan apalagi? hal-hal Hal-hal yang berguna, yang ya. untuk lingkungan. Hal-hal yang berguna. Oh, hal-hal yang berguna untuk lingkungan. Iya, Bu. Ya, ini adalah pesan moralnya. Kalau yang lain, ada mau menyampaikan pesan moral yang lain? Syakira, Bu. Oke, Sakira. Kita harus mencontoh keteladanan, cinta terhadap lingkungan, peduli, semangat, berjiwa sosial tinggi, tanpa yang ada pada diri Tuhan. Iya, ya. Oke, ya. Jadi itu adalah unsur-unsur yang terdapat dalam cerita Pak Duha tentang penyelamat lingkungan, ya. Jadi anak-anak, dari peta konsep ini kita sudah bisa menyimpulkan kalau tokohnya adalah Pak Duha, sifatnya orangnya baik hati, kemudian latarnya berada di Gunung Tampomas daerah Sumedang. Judul ceritanya anak-anak juga sudah bisa menentukan. Kemudian pesan moralnya anak-anak juga sudah bisa menentukan, ya. Sekarang siapa yang mau mempresentasikan keseluruhan dari isi cerita? Ya, Sakira. Judul cerita Pak Duha Sang Penyelamat Lingkungan. Tokoh Pak Duha. Sifat watak tokoh baik, penyayang lingkungan, 3 pahlawan lingkungan, pekerja keras. Ya, ya. Itu adalah hasil dari pendapat kelompok bintang. Sekarang dari kelompok Garuda. Yang Ada yang pertama, judul cerita Pak Duha Sang Penyelamat Lingkungan. Yang kedua, latar tempat di kaki Gunung Tampomas, Sumedang. Ketiga, tokoh Pak Duha Juhairi. Yang keempat, sifat watak tokoh pekerja keras terhadap lingkungan, percaya diri, baik, suka berbagi. Yang keenam, pesan setiap orang bisa menjadi pahlawan asalkan dia melakukan hal-hal yang berguna untuk lingkungan. Sudah, Bu? Ya, itu tadi adalah pendapat dari kelompok Garuda. Sekarang dari kelompok buah-buahan. Duha Sang Penyelamat Lingkungan. Latar tempat sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Tampomas, Sumedang. Hiduplah seorang kakek bernama Duha Juhairi. Watak tokoh Pak Juhairi mempunyai sifat kepedulian tinggi terhadap lingkungan tempat tinggalnya. 2. Rajin, penuh semangat, dan pantang menyerah. 3. Bekerja tanpa pamrih dan mengharapkan imbalan. 4. Mempunyai ide kreatif. Pesan moral, kita harus menjaga dan merawat lingkungan di sekitar kita. Jangan membiarkan lingkungan di sekitar kita menjadi rusak. Kita harus rajin bekerja, penuh semangat, pantang menyerah, dan bekerja dengan ikhlas tanpa pamrih dan mengharapkan imbalan. Sudah, Bu? Ya, itu tadi adalah pendapat dari kelompok buah-buahan, ya. Sekarang kelompok yang terakhir. Kelompok siapa? Raja Wali. 1. Judul cerita Pak Duha Sang Penyelamat Lingkungan. 2. Latar tempat di sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Tampomas, Sumedang.
3. Tokoh Pak Duha Juhairi. 4. Sifat waktu tokoh. 1. Pak Duha Juhairi mempunyai sifat peduli dan tanggung jawab yang tinggi terhadap lingkungan. Tempat tinggalnya rajin, pantang menyerah, bekerja tanpa pamrih untuk mengubah lahan hijau menjadi tanduk. Mengubah lahan tandus menjadi hijau. Salah, Bu. 5. Pesan moral, segala sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas dan penuh semangat akan mendapatkan hasil yang memuaskan karena setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sudah, Bu. Ya, bagus sekali ya. Ayo tepuk semangat dulu buat kalian yang sudah berdiskusi dengan baik. Ayo tepuk semangat. Nah, bagus sekali ya. Anak ibu diskusi aktif di WA. Kemudian sudah pandai mempresentasikan hasil diskusi dan juga sudah bisa menentukan unsur-unsur cerita dalam sebuah cerita ya. Nah, dari cerita Pak Duha ini, dari hasil diskusi kalian, kesimpulannya adalah bahwa Pak Duha adalah seorang yang pantang menyerah, ya. Kemudian sifatnya Pak Duha baik hati. Dia tidak mau lingkungan di sekitarnya rusak karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Nah, baik sekali anak-anak. Sekarang coba anak-anak perhatikan terlebih dahulu, ya. Video pembelajaran kita, ya. Tolong semua dimatikan. Hilang, tolong mikrofonnya dimatikan. Ya. Kalau Pak Duha tadi, dia menyelamatkan lingkungan dengan menanam hutan kembali, ya. Yang tadinya lahan gersang, lahan tandus, semua berpasir, bisa kembali hijau karena usaha Pak Duha dengan menanam kembali pohon-pohon. Nah, sekarang video yang Ibu mau berikan kepada kalian ini adalah usaha pelestarian lingkungan dengan memanfaatkan barang bekas, ya. Jadi seperti apa barang bekasnya itu? Silakan anak-anak simak dari video ini ya. Tolong simak baik-baik pemanfaatan lingkungan dari barang bekas. Setiap manusia pasti membutuhkan air untuk minum. Air mineral dalam kemasan menjadi pilihan yang disukai untuk menemani kegiatan sehari-hari, terutama di saat jam makan. Air mineral dalam kemasan dapat kita beli di minimarket maupun di kantin. Tapi, sadarkah kamu kalau sampah kemasan air mineral dapat menjadi masalah bagi lingkungan? Kami mencoba untuk memberikan inspirasi kepada teman-teman semua bagaimana langkah kita untuk dapat mengurangi peredaran sampah kemasan air mineral. From a trash to a trash bin. Itulah ide yang kami tawarkan. Kami mencoba untuk memanfaatkan kembali botol-botol tersebut menjadi tempat penampungan sampah. Ingin tahu bagaimana cara membuatnya? Nah, ya, tadi kan sudah lihat video yang di pembelajaran kita. Apa yang dilakukan oleh kakak-kakak tadi adalah pemanfaatan lingkungan dengan menggunakan barang bekas, ya.
Apa yang digunakan mereka untuk membuat bak sampah tadi? Barang bekas apa? Air, botol, air mineral. Ya. Kita melihat botol-botol bekas minuman, baik itu air mineral maupun botol-botol minuman lainnya dibuang begitu saja. Ya, apa akibatnya apabila botol-botol tersebut menumpuk dan dibuang begitu saja tanpa adanya daur ulang ya. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan dulu. Ya, dari plastik apabila dibuang ke tanah sulit sekali terurai ya. Apa akibatnya apabila bahan plastik tadi dibiarkan melalui di tanah ya? Kesuburan tanah akan berkurang. Contoh tadi seperti video tadi, botol air mineral bisa digunakan untuk membuat tempat sampah. Kemudian kertas-kertas bisa didaur ulang kembali sehingga bisa digunakan kembali ya. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar yang Ibu berikan. Nah, yang ketiga itu terbuat dari apa? Botol aqua. Iya, dari botol aqua ya. Dari botol aqua kita bisa daur ulang kembali menjadi tempat pensil. Jadi anak-anak kalau di rumah banyak botol aqua, botolnya jangan dibuang begitu saja. Lebih baik kita daur ulang kembali menjadi pot tanaman atau kita buat menjadi hasil karya. Seperti tempat pensil, kemudian juga tempat pot tanaman atau menjadi tempat pot tanaman hias ya. Jadi jangan dibuang begitu saja ya, karena bahan-bahan plastik bisa kita gunakan kembali. Sekarang coba anak-anak perhatikan manfaat dari daur ulang barang bekas ya. Yang pertama, mengurangi pencemaran lingkungan ya. Kenapa disebut mengurangi pencemaran lingkungan? Karena tadi bahan-bahan plastik seperti ban, karet, kemudian botol bekas minuman, karena bahan-bahan tersebut sulit terurai ya. Maka dari itu sebaiknya bahan-bahan yang sulit terurai kita daur ulang kembali. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Boleh raise hand? Tidak. Adik Bu. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Haira? Tidak. Tidak. Semua mengerti? Ya. Ya. Kalau semua mengerti, sekarang kita jawab pertanyaan berikut ini. Nah, ya. Yang pertama, manfaat pembuatan kerajinan dari bahan bekas adalah, siapa yang bisa angkat tangan? Atir? Bisa menjadi wadah pensil, pot bunga. Iya. Jadi bahan bekas tadi bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang berguna kembali ya, bisa jadi tempat pensil, tempat pot, ya, betul sekali. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan kembali? Tidak. Tidak Bu. Nah, ya. Kemudian kita mengerjakan. Nah, sekarang kita ice breaking dulu, ya, supaya anak-anak semangat. Kita menyanyikan lagu Suka Hati. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, maka suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Ya, semangat. Sudah semangat. Iya. Nah, karena sudah semangat, kita akan mengerjakan
evaluasi di Google Form. Nanti Google Form-nya sekarang Ibu bagikan ke linknya, ya. Ibu tunggu hasilnya. Ibu jelaskan kembali, untuk mengerjakan Google Form, anak-anak tidak mengklik nama, tetapi kalian mengetik nama kalian sendiri, ya. Setelah mengetik nama kalian sendiri, kemudian tekan next, nanti muncul soal-soalnya, ya. Ini adalah soal tema 4, subtema 3, pembelajaran 3. Soal terdiri dari pilihan ganda berjumlah 10 soal. Sudah ada 17 anak yang mengerjakan. Ada Naraya, ada Atir, Isnin, Haira, Bucika, Jasmine, Naraya. Nah, sekarang saatnya kita refleksi diri. Bagaimana perasaan anak-anak belajar pada hari ini? Bagian mana yang kalian sukai dari pelajaran kita hari ini? Ya. Jadi anak-anak sudah senang belajar hari ini, ya? Iya, Anan jawab yang keempat. Jadi anak-anak, kesimpulan kita pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, menentukan unsur-unsur dalam sebuah cerita. Ada 5 unsur dalam cerita. Yang pertama watak, tokoh, latar, tema, dan judul, ya. Kemudian pembelajaran yang kedua, pemanfaatan barang bekas guna melestarikan lingkungan. Tadi anak-anak sudah melihat pemanfaatan botol plastik menjadi bak sampah. Kemudian botol plastik juga bisa digunakan untuk pot tanaman atau untuk tempat pensil, ya. Nah, anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Materi tema 4, subtema 3, PB 4. Ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, jangan lupa kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, ucapkan alhamdulillah. Ya. Terima kasih, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.